Halo teman-teman, selamat datang di aplikasi media pembelajaran interaktif ilmu pengetahuan alam mengenal organ pernapasan manusia dan hewan. Aplikasi ini yang memuat tentang organ pernapasan dan fungsi pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada video ini, saya akan menjelaskan fungsi serta fitur-fitur yang disajikan sehingga teman-teman tidak kebingungan. Mari kita mulai. Ini adalah halaman menu. Pada halaman menu ini terdapat 6 tombol yang tersedia. Yang pertama, ada tombol home yang digunakan untuk kembali ke halaman menu ini. Yang kedua, ada tombol tujuan yang digunakan untuk menuju ke halaman tujuan. Yang ketiga, ada tombol indikator yang digunakan untuk menuju ke halaman indikator pembelajaran. Yang keempat, ada tombol materi yang digunakan untuk menuju ke halaman materi pembelajaran. Yang kelima, ada tombol cara menjaga kesehatan yang digunakan untuk menuju ke halaman materi cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Dan yang terakhir, ada tombol soal yang digunakan untuk menuju ke halaman soal latihan. Yang pertama, kita klik ke tujuan dulu ya teman-teman. Pada pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan organ pernapasan manusia dan hewan melalui alat peraga dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia dan hewan melalui alat peraga dengan benar. Selanjutnya, kita ke tombol indikator ya teman-teman. Indikator pada pembelajaran hari ini yaitu menyebutkan organ pernapasan manusia dan hewan serta menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia dan hewan. Selanjutnya, kita menuju ke materi ya teman-teman. Nah, di halaman materi ini ada 2 tombol. Yang pertama ada tombol alat peraga pernapasan manusia dan yang kedua ada tombol alat pernapasan hewan. Alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sedangkan pada alat pernapasan hewan ada paru-paru, insang, kulit, paru-paru buku, dan trakea. Nah, kita belajar ke alat pernapasan manusia dulu ya teman-teman. Kita klik dulu. Di halaman alat pernapasan pada manusia ini terdapat 8 tombol yang tersedia. Ada tombol hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Kita klik ke tombol hidung dulu ya teman-teman. Nah, di dalam hidung ternyata terdapat tulang hidung, lendir, silia saraf pembau, serabut saraf ke otak, dan serabut saraf pembau. Hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Di rongga hidung terdapat selaput lendir teman-teman. Dan ada rambut-rambut pendek, halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Selanjutnya kita ke tombol faring. Faring atau biasa disebut dengan tekak merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Bagian-bagian faring dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada nasofaring atau disebut sebagai daerah yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua ada orofaring yaitu membuka ke arah rongga mulut. Dan yang terakhir ada laryngofaring yaitu membuka ke arah faring. Selanjutnya kita ke laring. Laring biasa disebut sebagai pangkalnya tenggorokan. Laring ini terletak di bawahnya faring. Laring berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Pada laring terdapat pita suara dan epilotis, atau yang biasa disebut sebagai katup pangkal. Epilotis ini akan menutup laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sebaliknya, saat bernapas, epilotis akan membuka
sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju ke tenggorokan. Laring tersusun oleh tulang rawan. Nah, di samping sini ada gambar dari laring. Ada epilotis, ada jakun, ada pita suara, dan trakea. Kita lanjut ke trakea ya teman-teman. Trakea atau biasa disebut sebagai tenggorokan. Tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm teman-teman. Trakea ini bercabang dua di dalam paru-paru yang membentuk bronkus. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapis. Yang pertama, lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Dan yang lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilah yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Kita lanjut ke bronkus ya teman-teman. Nah, bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Percabangan bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada percabangan ke arah kanan. Hal inilah yang mengakibatkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit teman-teman. Struktur dinding bronkus hampir sama dengan trakea. Perbedaannya, dinding trakea lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkaran sempurna. Nah, di samping sini terdapat gambar dari bronkus. Yang paling atas tadi ada laring, kemudian ada trakea atau tenggorokan. Nah, yang disebut bronkus adalah cabangnya sini teman-teman. Ada 2 cabang, untuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya kita ke bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkeolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Bronkeolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongganya bersilia. Setiap bronkeolus bermuara ke alveolus. Nah, di sini terdapat dari gambar bronkeolus. Ada laring, trakea, bronkus tadi, dan bronkeolus adalah cabang dari bronkus yang bercabang-cabang. Ada banyak ya cabangnya teman-teman. Kita ke alveolus ya teman-teman. Alveolus berupa kantong-kantong kecil mirip seperti anggur yang biasa disebut sebagai alveoli, yang jumlahnya sangat banyak. Dinding alveolus mengandung kapiler darah, dan pada alveolus terdapat pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke atmosfer udara. Nah, di sini ada gambar dari alveolus, bentuknya seperti anggur ya teman-teman. Kita lanjut ke paru-paru. Paru-paru jumlahnya ada sepasang, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut sebagai pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang dilindungi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, di sini ada gambar paru-paru teman-teman. Dari trakea atau tenggorokan, kemudian ada 2 cabang yang ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkeolus dan ada alveolus yang seperti anggur tadi teman-teman. Nah, yang melengkung ini namanya diafragma. Nah, kita lanjut di halaman ini. Pernapasan manusia dibagi menjadi 2. Ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada dibedakan menjadi 2 lagi. Ada pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pada pernapasan perut juga dibagi menjadi 2. Ada inspirasi dan ekspirasi. Kita ke pernapasan dada dulu ya teman-teman. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada inspirasi dimulai dari otot antar tulang rusuk yang berkontraksi
tulang rusuk terangkat, volume rongga dada besar, tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar tubuh, yang mengakibatkan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada ekspirasi dimulai dari otot antar tulang rusuk yang berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh yang mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Nah, di sini ada gambar pernapasan dada. Pada inspirasi dimulai dari tulang rusuk yang terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, volume rongga dada besar yang mengakibatkan udara masuk paru-paru. Pada ekspirasi dimulai dari tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi, volume rongga dada mengecil yang mengakibatkan udara keluar. Selanjutnya kita ke pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Pernapasan perut inspirasi dimulai dari otot diafragma yang berkontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada akan membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil yang mengakibatkan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada pernapasan perut ekspirasi dimulai dari otot diafragma yang berelaksasi, diafragma akan cekung ke arah rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat yang mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Nah, di sini ada gambar pernapasan perut. Pada inspirasi yang dimulai dari otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar yang mengakibatkan udara masuk ke dalam paru-paru. Pada ekspirasi dimulai dari otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma akan melengkung ke rongga dada, volume rongga dada akan mengecil yang mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Nah, di halaman ini ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada emfisema, yaitu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Yang kedua ada asma, yaitu gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus sehingga mengakibatkan penderita sulit untuk bernafas. Yang ketiga ada tuberkulosis atau biasa disebut sebagai TBC, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan terdapat bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Yang keempat ada laringitis, yaitu peradangan pada laring. Ada influenza yang biasa kita jumpai yang diakibatkan oleh virus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernapasan. Ada rinitis, yaitu peradangan pada rongga hidung. Dan yang terakhir ada pleuritis, yaitu peradangan selaput pleura sehingga timbul rasa nyeri saat bernapas. Nah, kita kembali ke halaman alat pernapasan. Tadi kita sudah mempelajari alat pernapasan pada manusia. Sekarang kita akan mempelajari alat pernapasan pada hewan ya teman-teman. Kita klik tombol alat pernapasan pada hewan. Nah, di halaman ini ada berbagai macam binatang. Ada ikan, burung, cacing, katak, serangga, dan laba-laba. Kita klik di gambar ikan dulu ya teman-teman. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk seperti lembaran-lembaran tipis yang selalu lembab. Insang berjumlah 4 pasang teman-teman yang terletak di kepala sebelah kanan dan kiri yang berfungsi untuk menyaring oksigen dalam air dan diikat oleh pembuluh darah kapiler serta sebagai pelepas karbon dioksida keluar dari tubuhnya. Kemudian kita ke burung. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Paru-paru burung tidak memiliki alveoli, sehingga sebagai gantinya adalah pembuluh-pembuluh udara yang disebut sebagai parabronki. Selain paru-paru, burung mempunyai 4 pasang kantong udara yang berfungsi membantu pernapasan, terutama pada waktu terbang teman-teman, untuk mempertahankan suhu badan dan meringankan tubuh pada saat burung terbang.
Selanjutnya kita ke cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan tubuhnya, teman-teman. Pada cacing, masuknya oksigen terjadi secara difusi melalui permukaan tubuhnya. Permukaan tubuhnya yang selalu basah berfungsi untuk mempermudah proses difusi. Kita ke katak. Katak muda atau yang biasa disebut sebagai berudu bernafas menggunakan insang luar. Insang luar berupa 3 pasang lipatan-lipatan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berumur kurang lebih 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Setelah dewasa, katak bernafas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Kita ke serangga. Nah, di sini serangga yang saya maksud adalah belalang. Serangga ini bernafas menggunakan sistem trakea. Sistem trakea terdiri atas spirakel, pembuluh trakea, dan trakeolus. Udara keluar masuk melalui spirakel yang terletak berpasangan di setiap segmen tubuhnya. Yang terakhir adalah laba-laba. Laba-laba bernafas menggunakan paru-paru buku, teman-teman. Paru-paru buku ini memiliki banyak lamela. Udara dari luar masuk melalui spirakel secara difusi. Selanjutnya, udara akan masuk di antara sel-sel lamela dan berdifusi ke pembuluh darah di sekitar lamela. Kita kembali ke tombol home ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pernafasan pada manusia dan hewan. Sekarang kita klik ke tombol cara menjaga kesehatan. Nah, di halaman ini ada beberapa cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Yang pertama, dengan menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udara yang dihirup juga bebas dari polusi. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara akan membantu proses pertukaran udara. Yang ketiga, rutin berolahraga. Berolahraga dapat membantu melancarkan peredaran darah. Yang keempat, dengan rutin menarik napas dalam-dalam. Yang kelima, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang keenam, istirahat dengan cukup. Salah satunya dengan tidur. Tidurlah selama 6-8 jam per hari. Yang ketujuh, menggunakan masker saat bepergian. Dan yang ke-8, jangan merokok. Dan yang terakhir, jangan minum minuman beralkohol. Kita kembali ke halaman menu. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita klik tombol soal ya, teman-teman. Nah, di halaman soal ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, organ berikut yang termasuk alat pernapasan manusia adalah. Ayo, bisa dijawab. Apa jawabannya, teman-teman? Kita klik yang paru-paru ya, teman-teman. Yeay, selamat. Jawaban Anda benar. Berhasil. Hore. Jawaban Anda benar sekali. Kita next ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, pertukaran oksigen dalam karbon dioksida pada paru-paru berlangsung di dalam apa ya, teman-teman? Di bronkus, trakea, hidung, atau alveolus? Kita klik yang di hidung ya, teman-teman. Ya, jawaban kita salah, teman-teman. Maaf, coba lagi. Apa ya kira-kira jawabannya? Coba kita klik yang ke alveolus. Yeay, jawaban kita benar. Selamat, jawaban Anda benar. Berhasil. Hore, jawaban Anda benar sekali. Kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan ketiga, ketika diafragma turun atau tulang rusuk naik, maka A. Udara masuk ke paru-paru. B. Udara masuk dan keluar paru-paru.
C. Udara keluar dan paru-paru masuk. D. Udara keluar dari paru-paru. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya, teman-teman? Kita coba klik yang A ya, teman-teman. Yeay, selamat, jawaban Anda benar. Berhasil, hore. Jawaban Anda benar sekali. Kita lanjut lagi. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, alat pernapasan pada katak dewasa adalah, ayo, tadi apa alat pernapasan pada katak? Apakah insang, trakea, paru-paru, atau laring? Kira-kira apa ya? Coba kita klik yang trakea. Ya, jawaban kita salah, teman-teman. Maaf, coba lagi ya. Kira-kira apa ya alat pernapasan pada katak dewasa? Oh, iya, paru-paru. Yeay, selamat, jawaban Anda benar. Berhasil, hore. Jawaban Anda benar sekali. Kita next ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, contoh hewan yang bernapas menggunakan kulit. Kira-kira apa ya, teman-teman, hewan yang bernafas menggunakan kulit? Ada kuda, ikan hiu, cacing, dan katak. Sepertinya hewan yang bernafas menggunakan kulit cacing nih. Coba kita klik yang cacing ya, teman-teman. Yeay, selamat, jawaban Anda benar. Berhasil, hore. Jawaban Anda benar sekali. Ya, sudah selesai, teman-teman. Terima kasih ya sudah mendengarkan media interaktif ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, kita akan belajar materi selanjutnya. Bye-bye, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.